Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah Mekanika Teknik mahasiswa Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video konsep mekanika teknik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Pascal dalam prinsip kerja rem cakram hidrolik. Silahkan menyaksikan. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1 kelas B. Yang pertama, saya sebagai narator 1, Muhammad Akyas Abdurrahman dengan NIM 2020 012 061. Saya sebagai narator 2, Yosua dengan NIM 2018 012038. Saya sebagai narator 3, Wahyu Gilang Prasetyo dengan NIM 2020012068. Saya sebagai narator 4 dan editor video atas nama Bagas Saputro dengan NIM 20200120036. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Akyas. 1. Pengertian rem cakram. Rem cakram merupakan sistem pengereman yang memakai metode jepit untuk mengurangi dan menghentikan putaran sebuah piringan yang terletak pada roda kendaraan. Sistem rem cakram ini dinilai lebih simpel dan lebih responsif karena dengan luas penampang rem yang kecil, akan tetapi arah gaya gesek saling menekan membuat sistem pengereman menjadi lebih efektif. 2. Prinsip komponen rem cakram. Komponen yang ada pada sistem pengereman cakram motor terdiri dari 6 piranti dasar. Di antaranya yaitu disk atau rotor, braking plate, roda penghubung, brake caliper, skru penahan, dan yang terakhir yaitu handle rem. Letak dari cakram berada di balik ban yang membuatnya berinteraksi langsung dengan pergerakan ban motor. Prinsip kerja yang mendasari cakram yaitu hukum Pascal, di mana berkaitan dengan penggunaan cairan hidrolik pada sistem pengereman. Fungsi yang berkaitan pada komponen tersebut selanjutnya akan menghasilkan prinsip lain, yaitu perubahan gaya kinetik menjadi energi panas. Energi panas selanjutnya akan dilepas ke udara luar. Energi panas dihasilkan karena adanya gesekan pada media stasioner, brake caliper dengan benda bergerak, disk rotor. Cara kerja rem cakram ini akan membuat perputaran roda ikut berkurang dan berakhir dengan kendaraan berhenti. Cara kerja rem cakram pada motor. Rem cakram dioperasikan secara mekanis dengan menggunakan kabel baja dan batang atau tangkai secara hidrolis, yaitu menggunakan tekanan cairan. Pada rem cakram ini, putaran roda dikurangi atau dihentikan dengan cara penjepitan cakram oleh dua bilah sepatu rem. Rem cakram memiliki plat piringan yang terbuat dari baja yang akan berputar bersamaan dengan roda. Ketika rem dipakai, plat piringan tercekam dengan gaya bantalan piston yang bekerja secara hidrolik. Menurut mekanisme penggerakannya, rem cakram terbagi menjadi dua tipe, yaitu rem cakram mekanis dan rem cakram hidrolis. Biasanya yang dipakai yaitu rem cakram hidrolis. Pada rem cakram hidrolis, yaitu sebagai pemindah gerak handle menjadi gerak pad, maka dipakailah minyak rem. Pada saat handle rem ditarik, piston di dalam silinder master akan terdorong dan menekan minyak rem keluar silinder. Melalui selang rem, tekanan ini akan dilanjutkan oleh minyak rem untuk mendorong piston yang ada di dalam silinder kaliper. Kemudian, piston pada kaliper ini mendorong pad untuk mencengkeram cakram, maka terjadilah aksi pengereman. Pada saat tangkai rem atau pedal digerakkan, master silinder mengubah gaya yang dipakai ke dalam tekanan cairan. Master silinder tersebut terdiri dari reservoir yang berisi cairan minyak rem dan silinder yang dimana tekanan cair diperoleh. Reservoir biasanya dibuat dari plastik atau besi dan
tergabung dengan silinder. Ujung dari master silinder dipasang tutup karet dan memberikan seal yang baik dengan silindernya. Dan pada ujung yang lainnya diberikan tutup karet untuk mencegah kebocoran cairan. Ketika tangki rem ditekan, piston mengatasi kembalinya spring dan bergerak lebih jauh. Tutup piston yang ada pada ujung piston menutup port kembali dan piston bergerak lebih jauh. Tekanan cairan yang ada di dalam master silinder meningkat dan cairan akan memaksa kaliper lewat hose dari rem. Pada saat tangkai rem dilepaskan atau dibebaskan, piston tertekan kembali ke reservoir melewati port kembali. Hukum Pascal. Prinsip kerja rem cakram hidrolik seperti disinggung di atas menggunakan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan hukum yang dipakai untuk mengukur tekanan zat cair. Hukum ini dikemukakan oleh seorang filsuf dan ilmuwan asal Perancis, yaitu Blaise Pascal. Pascal menyebutkan, ketika tekanan diberikan pada sembarang bagian dari suatu zat cair dalam wadah tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ke segala arah dengan gaya yang tetap dan arahnya tegak lurus dengan permukaan wadah. Maksudnya apa sih? Menurut hukum ini, setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida akan diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Karena itu, hukum ini hanya berlaku pada fluida, khususnya zat cair. Nah, zat cair sendiri memiliki dua sifat utama, yaitu dapat berubah bentuk dan dapat mengalir. Karena itu, zat cair juga termasuk ke dalam fluida. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dalam prinsip kerja rem cakram hidrolik, ketika tuas rem ditekan, maka akan mendorong piston master, sehingga minyak rem akan terdorong dan tekanannya diteruskan ke segala arah. Dalam hal ini, tentu saja menuju ke kaliper lewat selang rem. Dorongan minyak rem selanjutnya mendorong piston kaliper, dan sisi luarnya tertempel pada kampas rem. Hasilnya kampas rem akan menjepit cakram, sehingga terjadi gaya gesek dan putaran roda bisa diperlambat dan berhenti. Demikian video penerapan hukum Pascal dalam prinsip kerja rem cakram hidrolik dari kelompok 1 kelas teknik industri B. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.